Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Bismillah. Ada beberapa informasi dan juga rumor yang akan gua bagikan di konten video kali ini. Sekaligus juga seperti biasa nanti akan ditanggapin ya Sobat Football United dari berbagai sumber. Dari akun X atau Twitter, dari Vicha Jesnet ya. Ini kalau tidak salah akun dari Spanyol mengabarkan kalau Eduardo Camavinga ini berada di daftar paling tinggi target Manchester United. Real Madrid ini membuat sesuatu yang jelas kalau tidak akan menjual kurang dari 80 juta euro. Langsung aja, ini menurut gue rumor ya. Ini mungkin hanya gosip saja. Gue pikir sudah cukup lama, beberapa waktu yang sudah sangat lama sekali. Terakhir kali ada kaitannya antara Eduardo Camavinga dengan Manchester United. Dan ya menurut gue tidak pernah ada dalam sumber-sumber yang lebih kredibel menurut gue ya mengenai juga nama ini Eduardo Camavinga. Walaupun ya menurut gue Eduardo Camavinga ini pemain yang memiliki potensi yang besar. Ada juga beberapa komentar misalnya dia ini terlalu injury prone. Tapi ya dia menurut gue pemain bagus, memiliki potensi besar. Tapi yang paling penting juga bagaimana saat ini manajemen Manchester United ini tidak bergerak mendatangkan pemain muda dari klub besar, apalagi dengan harga terlalu tinggi. Menurut gue tidak demikian ya. Tidak selalu sih, karena kalau kita berbicara terkait dengan Benjamin Sesko misalnya, tentu saja didatangkan juga dengan angka fantastis ya kan, 80 jutaan kalau tidak salah. Tapi apakah ini juga yang akan dilakukan untuk pemain tengah Eduardo Camavinga? Menurut gue tidak demikian. Pertanyaan selanjutnya, apakah Eduardo Camavinga ini juga cocok dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik sih menurut gue. Walaupun gue memiliki keraguan ya, apakah dia bisa memiliki intensitas yang dibutuhkan di sistem permainan Ruben Amorim, terutama di lini tengah. Manchester United ini diinformasikan mempersiapkan untuk memblok request dari pemainnya yang ingin cabut di bulan Januari. Karena ya ada kekurangan pemain di skuadnya, terutama di periode Januari. Ingat ya, ada AFCON, Piala Afrika, Desember Januari. Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee ini memiliki waktu bermain yang terbatas musim ini, tapi keduanya dipercaya memiliki peran kunci di sekitar Natal dan juga Tahun Baru. Ini yang dikatakan oleh Samuel Luhrs. Ini juga menurut gue kurang lebih sama dengan yang gue perkirakan, bahwa mereka akan mendapatkan peran yang lebih besar, menit bermain yang lebih banyak di akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan bukan tidak mungkin kalau pada saat itu performa mereka bagus, mereka akan semakin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Dimana menuju akhir musim, di paruh kedua musim ini nanti, sangat krusial sekali menurut gua ya, konsistensi skuad secara kolektif. Dan ini diharapkan Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee sudah jauh lebih siap ya menurut gua ketika nanti diberikan kesempatan bermain. Co-owner dari Mirror mengatakan co-owner pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe secara personal mengintervensi dengan memblok Manchester United dari kemungkinan mendatangkan striker Barcelona Robert Lewandowski, di mana gajinya dinilai tidak sustainable di Old Trafford. Manchester United ingin tidak membuat kesalahan yang sama di periode sebelumnya dengan mendatangkan pemain yang sudah melewati peak performanya ataupun puncak penampilannya
dan meminta gaji yang tinggi. Ini hal yang positif menurut gue ya. Di periode sebelumnya Manchester United ini hanya melihat menurut gue pemain ketika didatangkan, kalau mereka bisa menambah semacam kayak daya tarik gitu ya, skuad Manchester United sehingga lebih banyak disorot dari sisi mungkin komersial, ini akan lebih membantu Manchester United. Oke saja. Dan kalau kita lihat dari periode sebelumnya ya, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo didatangkan dengan pada saat itu mereka sudah melewati puncak permainan mereka. Memang mereka masih memberikan kontribusi yang positif, tapi ada pertanyaan besar terkait dengan sustainable, artinya bagaimana kelangsungan mereka di Manchester United untuk jangka yang lebih panjang lagi. Jadi memang hanya tindakan-tindakan, langkah-langkah jangka pendek saja yang diambil pada saat itu, dan konsekuensi yang juga diambil oleh Manchester United adalah menggelontorkan gaji yang sangat tinggi sekali untuk pemain-pemain tersebut, dan ini tidak ingin diulangi lagi karena ternyata tidak cukup bisa membawa Manchester United di periode positif secara konsisten. Di samping juga ada faktor non teknis ya, tentu saja perkembangan skuad, pemain-pemain muda dan lain-lain. Ini juga kalau menurut gue semacam kayak memiliki hambatannya sendiri dengan hadirnya pemain-pemain yang terlalu senior. Bukan berarti ini tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan kalau memang ada impact yang positif. Dan ini bisa dilihat dari apakah memang ada keperluan dan ketersediaan ya, dari sisi finansial terutama, sebelum Manchester United memutuskan untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Dan kalau berbicara spesifik terkait dengan Robert Lewandowski, pemain ini menurut gue masih dia masih bagus walaupun sudah melewati puncak permainannya dan gajinya cukup tinggi di Barcelona. Kalau ke Manchester United pastinya akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi, tapi jangan lupa kita punya Benjamin Sesko. Mungkin ada pemikiran ya dia akan menjadi pembimbing yang bagus bagi Benjamin Sesko, tapi coba dipertimbangkan juga untuk fungsi membimbing striker ya. Manchester United harus mengeluarkan berapa? 400.000 per pekan untuk mendatangkan Lewandowski ya, artinya gajinya dengan porsi dia bermain seperti apa. Dan jangan lupa kalau memang difokuskan untuk membimbing, ini fungsi utama dari tim kepelatihan menurut gue. Dan juga pemain senior yang lainnya pun juga bisa seperti itu. Menurut gue secara ringan amatiran, di mana Manchester United juga punya loh pemain-pemain dengan profil yang kurang lebih sama. Seperti Robert Lewandowski, bahkan pemain yang lebih mengenal Manchester United dan juga Liga Inggris sendiri. Jadi gue sepakat dengan berita ini walaupun gue ragukan kebenarannya sih sebenarnya. Dan kabar terakhir dari Fabrizio Romano, ekspektasi dari semua pihak yang terlibat yaitu adalah Napoli akan men-trigger klausul pembelian 44 juta euro untuk Rasmus Højlund di beberapa bulan ke depan, dan ini akan terjadi dengan segera. Wow, ini berarti mematahkan perkiraan gua ya, kalau memang kabar ini akan menjadi kenyataan ya. Dan ini berarti bisa jadi gua salah, karena gua perkirakan memang Manchester United dan juga Napoli ini masih akan terus memegang kesepakatan sebelumnya, artinya peminjaman Rasmus Højlund sampai dengan akhir musim nanti. Setelah poin-poin terpenuhi, Napoli ke Champions League, Rasmus Højlund dengan jumlah pertandingan tertentu, mungkin juga dengan jumlah gol tertentu, baru akan ditebus angkanya oleh Napoli. Tapi kalau memang ini terjadi lebih cepat, tentu saja ini juga hal yang lebih bagus. Manchester United bisa lebih bisa lebih dapat kepastian terkait dengan pemasukan dari transfer tentu saja. Dan dari sisi PSR menurut gua, kalau tidak salah sih ya, ini hal yang positif bagi Manchester United. Jelas Manchester United tidak rugi, dan kalau tidak salah Manchester United bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari perhitungan PSR. Lalu juga uang tersebut bisa dioperasionalkan oleh Manchester United untuk mendatangkan gelandang. Dan kalau ini bisa terjadi di sekitar bursa transfer musim dingin nanti ya, bukan tidak mungkin Manchester United akan lebih aktif di bursa transfer langsung di
bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan pemain baru. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada tanggapan seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.